Oke guys, jadi ini tuh waktunya gue tuh konsultasi masalah percintaan gue, anjay. Jadi ini gue mau konsultasi sama pakarnya cinta, core of the core, intinya inti, cintanya cinta, aduh segalanya dah. Dia itu udah pokoknya udah sangat berpengalaman karena usianya itu udah melebihi di atas rata-rata manusia yang ada di dunia. Jadi kebayangkan gimana apa ya, gimana udah expertnya dia di bidang cinta gitu kan. Dia udah bercinta, maksudnya sedetik itu selama 60 kali. Bayangin, sedetik selama 60 kali. Jadi saking banyaknya dia bercinta, jadi udah sangat berpengalaman dan expert. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ya. Bapak Agus, bagaimana pendapat Bapak? Saya kan punya pacar. Nah, dia kan matre, tapi dia tuh matre. Ya, tapi cantik gitu. Terus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Jawab, Bapak. Oh, pusing gak jelas sih. Jelas Jangan- ini. Jangan gitu lah. Gimana? Oh, ngambilnya aku kayak gini. Nggak apa. Cut. Pantas kamu jadi sutradara. Bahkan kamu kan udah tua, jadi wajar aja rebahan. Cepet jawab. Loh, anak ini nggak gena anak ini. Ayo. Jawab. Many secret parties later. Kamu punya pacar cantik Mm-mm. tapi matre. Jelas, betul. Sekarang kita logika saja, realistis saja. Iya. Yang dibutuhkan perempuan itu apa sih yang membuatnya matre itu? Dunia, kesenangan. Dia tuh kan butuh seneng gitu kan. Ya, memang semua itu nggak ada yang salah, bahwa pada umumnya perempuan itu ingin mempercantik dirinya, mempersolek dirinya agar terlihat cantik di depanmu, agar terlihat cantik, terlihat mempesona di depan para lelaki. Itu sangat wajar aja. Jadi jangan anggap itu sebuah perilaku matre seorang perempuan gitu. Oh, begitu Jadi, ya. jadi anggap saja itu adalah Hal yang lumrah gitu hal ya. yang lumrah untuk mereka, para perempuan itu, untuk menyenangkan kalian sebagai lelaki. Begitu. Jadi apakah mereka boleh-boleh saja bersifat matre? Untuk perempuan sendiri, mungkin itu respon kita terhadap mereka. Tapi bagaimana dengan mereka sendiri selaku pelakunya sebagai seorang wanita? Kalau pendapat saya pribadi, jadi gini, berperilaku matre itu seharusnya jangan terlalu berlebihan lah, jangan terlalu berlebihan. Contohnya, kita mengedepankan saja kebutuhan-kebutuhan yang Prioritas membedakan, gitu ya. kebutuhan mana yang primer, mana yang sekunder. Tersier, Ya, lagi lasi. Kalau masalah skincare, beli obat-obatan untuk mempercantik diri, ya saya kira itu wajar saja, selama dia tidak berlebihan, minta ini minta itu, minta beli cowok. Jangan sampai itu, kan itu terlalu mahal Oh ya, banget. ya, aduh itu jangan, aduh. Apalagi Terkadang sampai dia tuh minta ini, minta punya saya. Kan padahal kita masih belum halal gitu kan. Gimana itu? minta apa ya, minta nafkah lahir apa batin, Minta itu kesenangan jiwa gitu. kesenangan jiwa, Kesenangan batin. Oh ya, kesenangan batin. Ya, jadi kalau seperti itu yang memang tidak bisa dihindarkan antara nafsu seorang perempuan dan laki-laki, itu ya wajar aja, manusiawi. Kebutuhan biologis. Ya, jadi untuk menjaganya ya sebisa mungkin kendalikan nafsu. Kalau nggak bisa ya nikah aja, itu kan hukumnya wajib ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Oke, bagaimana dengan ini? Teman-teman, jadi kan banyak nih teman-teman gua. Salah satunya gua lah. Dengan nama nanti nama gua dikasih kesamaran. Umpama kan nggak
kadanglah manusiawi ya, kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Lantas, apakah cabang olahraga lima jari adalah itu suatu cabang olahraga yang menjadi salah satu apa namanya? Salah satu pengganti gitu Oh iya. untuk mengantisipasi terjadinya itu. Oh iya, memang perbuatan seperti itu ada baiknya, ada buruknya juga terhadap kesehatan. Oh, ada. Jadi kalau di Emang apa? dari Kebaikannya untuk kesehatan apa? dari segi medisnya, selama semakin sering kita melakukan seperti itu, maka dengan jarak waktu yang relatif agak lama itu akan menumbuhkan reproduksi sperma itu sendiri. Oh gitu. Ya, jadi kualitas sperma itu akan lebih baik ketika kita sering melakukan hal seperti itu dengan jarak waktu yang sudah ditentukan. Oh ya betul. Cabang olahraga itu ya. Ya. Karena hitung-hitung juga olahraga ya. Iya, Jadi olahraga. niatnya itu olahraga ya, jangan Ya, jadi jangan biar- mikir yang enggak gitu biar maksudnya. otot tangan juga bisa sehat. Oh iya betul. Ya biar enggak gedet-gedet. Biar nggak kaku. Ya SI ini juga untuk menghindari kanker prostat Iya. yang saya tahu. Terus buruknya apa buruknya kalau boleh tahu? Buruknya, kalau yang pernah saya pelajari ya dari segi medisnya juga ini, Ya. buruknya ketika kita sudah melampaui batas, keseringan hampir satu hari itu ada 10 kalian Wah gila akan sih. melakukan seperti itu. Waduh. Itu akan bukannya memperbaiki sperma, bahkan akan merusak, bahkan itu menjadi salah satu sebab timbulnya ejakulasi dini. Wow. Jangan sampai ya. Ya. Karena itu sangat tidak mengenakkan seorang istri ya. Tidak enak. Iya, durasi yang pendek itu aduh. Janganlah. Janganlah. Samping istri nggak puas, suami juga gimana gitu Iya, rasanya. gimana gitu. Terus oke, dengan mengantisipasi itu mungkin mungkin sekarang kita masuk ke bagian pasutri ya. Kan Bapak kan udah ekspor nih. Untuk memperpanjang durasi itu bagaimana caranya? Step by stepnya. Ngomong-ngomong dari awal kita membicarakan cinta. Oh ya maaf. Oh sorry. Oke ya udahlah. Kita bahas tentang cinta. Bagaimana terus dengan seorang cowok yang mencintai cowok. Jadi dia itu cinta sama cowok gitu. Ini bagaimana pendapat Anda selaku profesor cinta? Kemudian bagaimana antisipasi untuk menghindari hal-hal semacam itu? Oke, kalau kita pandang melalui cinta pada umumnya, memang tidak ada yang salah dalam hal itu. Cinta itu bebas, cinta itu luas. Cinta itu untuk siapa saja, untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk benda, untuk apa saja yang kita inginkan. Itu adalah cinta pada umumnya. Waduh, gila sih. Jadi ketika kita fokuskan lagi, kita pandang melalui perspektif agama, Iya. bahwa hal tersebut itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, bahwa Tuhan itu menciptakan dua pasangan yang berbeda lawan jenis. Itu artinya Loh, dua pasang pas sepasang. dua lawan jenis yang berbeda Menjadi sepasang gitu ya? sepasang. Oke. Maksudnya seperti itu. Jadi Allah menciptakan semua itu berpasang-pasangan. Oh ya. Ada laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil. Jadi seperti itulah. Tapi kenapa punya saya cuma ada satu? Apanya? Itulah next. Ya. Jadi seperti itu. Iya. Kalau kita memandang cinta itu secara umum, secara meluas, ya jadi tidak ada salahnya itu seperti itu. Tapi dalam perspektif agama ya. dalam perspektif agama itu sangat dilarang. Oke. Terus antisipasinya bagaimana? Antisipasinya mungkin kita bisa lihat dari latar belakang dari seseorang tersebut, latar belakang mengapa sampai memiliki kepribadian yang seperti semacam itu. Oke. Nah, sebelum kita memberikan solusi, tentunya latar belakangnya harus kita ketahui dahulu. Oke. Riwayatnya ya. Iya.
Oke, terima kasih Bapak Profesor telah memberikan wejangan-wejangan kepada kami semua di seluruh dunia. Ini pastinya nanti ditonton oleh seluruh kalangan masyarakat. Semoga ini berfungsi ya. Semoga ini berguna. Amin. Yang nggak berguna semoga jangan dipergunakan. Jangan digunakan. Iya. Kalau salah ya bilang salah. Ya, wajar lah manusia ya, tempatnya salah dan lupa. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Yuk, say bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 minute 37 seconds later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang cinta. Satu yang ingin saya katakan bahwa hidup ini tidak lepas dari cinta. Sepandai-pandainya kita mengatakan aku ingin menghindari cinta itu, aku ingin menghindari sejauh-jauhnya, aku ingin mengedepankan akademikku sehingga akademikku dulu terlaksana baru aku mengatakan cinta. Itu sebenarnya mereka itu tidak sadar bahwa segala tindakan, segala perilaku yang dilakukan itu dasarnya adalah cinta. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang cinta itu ada tingkatannya.